ceria, aku pemimpin masa depan. Bersama dengan Kak Pangi dari Rumah Kasih. Kali ini kita mau belajar online kembali, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar online kembali. Tuhan pimpin kami supaya kami dapat mengerti pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Untuk adik-adik kelas 4, hari ini kita akan belajar pelajaran matematika yaitu sifat-sifat operasi hitung bilangan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita tonton video berikut ini. Mengidentifikasi sifat operasi hitung. Sifat operasi hitung ada 3. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga, sifat distributif ataupun penyebaran. Yang pertama, sifat komutatif ataupun pertukaran merupakan sifat operasi hitung pada dua bilangan yang jika letak bilangan itu ditukar, maka akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, gambarannya seperti berikut. Gambaran pada penjumlahan. A ditambah B sama dengan C. Jika dibalik, B ditambah A sama dengan C. Berlaku juga untuk perkalian. A dikali B sama dengan C. B dikali A sama dengan C. Contoh pada penjumlahan. Misalnya 2 ditambah 3, maka kita balik 3 ditambah 2. Sama dengan 5. Nah, cara membacanya, bentuk dalam komutatifnya, 2 ditambah 3 sama dengan 5, maka 3 ditambah 2 juga sama dengan 5. Contoh lainnya, 7 ditambah 6 sama dengan, dibalik, 6 ditambah 7 sama dengan 13. Contoh pada perkalian, 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi dibacanya 3 dikali 4 sama dengan 12, maka 4 dikali 3 juga hasilnya 12. Nah, adik-adik, sifat komutatif ini tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian karena memiliki hasil yang berbeda. Nah, sekarang kita buktikan. Misalnya 7 dikurang 3 sama dengan 4. Tetapi jika 3 dikurang 7 sama dengan negatif 4, maka hasilnya tidak sama. Begitu juga dengan pembagian. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Tetapi jika 3 dikurang 7 sama dengan negatif 4, maka hasilnya tidak sama. Begitu juga dengan pembagian. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jika kita balik, 2 dibagi 8 hasilnya 0,25. Artinya, sifat komutatif tidak berlaku pada operasi hitung pengurangan maupun pembagian. Yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat operasi hitung pada 3 bilangan dengan bantuan pengelompokan 2 bilangan yang menggunakan tanda kurung sebagai tanda, tetapi jika pengelompokan ditukarkan, maka hasil akan tetap sama. Nah, seperti ini contohnya. Gambaran pada penjumlahan. Misalnya ya. Buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan D. A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan D. Hasilnya tetap D, artinya itu sama ya. Nah, jadi yang berpindah di sini adalah letak daripada tanda kurung itu sendiri. Berlaku juga pada perkalian. Buka kurung A kali B, tutup kurung, dikali C, hasilnya D.
A dikali buka kurung B dikali C sama dengan D. Sekarang kita masuk ke contoh. Nah, contohnya seperti ini. 1 ditambah buka kurung 2 ditambah 4 tutup kurung sama dengan. Nah, letak tutup kurungnya kita pindah ya. Letak kurungnya kita pindah. Buka kurung 1 ditambah 2 tutup kurung tambah 4 sama dengan 7. Dibaca 1 ditambah buka kurung 2 ditambah 4 tutup kurung sama dengan 7. Maka juga buka kurung 1 ditambah 2 tutup kurung tambah 4 hasilnya juga 7. Nah, di bawah itu ada contoh yang lainnya. Bisa kalian lihat. Berlaku juga untuk operasi hitung perkalian. Buka kurung 2 dikali 3 tutup kurung kali 4 sama dengan 2 dikali buka kurung 3 dikali 4 sama dengan 24. Nah, kalian bisa lihat apa yang berbeda di sini, apa yang berpindah, yaitu letak daripada tanda kurung itu sendiri. Dibaca buka kurung 2 dikali 3 tutup kurung kali 4 sama dengan 24. Maka 2 dikali buka kurung 3 kali 4 tutup kurung sama dengan 24 juga. Nah, sama seperti sifat yang pertama tadi, komutatif, sifat asosiatif juga tidak berlaku pada operasi hitung pengurangan dan pembagian karena memiliki hasil yang berbeda. Maaf ya, ini judulnya salah. Pengurangan dan perkalian tidak berlaku. Yang benar adalah pengurangan dan pembagian tidak berlaku. Nah, buktinya apa? Nah, kalian bisa lihat di sini. Buka kurung 8 dikurang 4 tutup kurung dikurang 4 sama dengan 0. Tetapi jika kita letak tanda kurungnya kita pindah, ya, 8 dikurang buka kurung 4 dikurang 4 tutup kurung sama dengan 8. Nah, hasilnya berbeda. Yang pertama, yang di sisi kiri hasilnya 0, yang di sisi kanan hasilnya 8. Maka tidak berlaku pada operasi hitung pengurangan. Begitupun dengan pembagian. Sekarang kita masuk ke sifat berikutnya, yaitu sifat distributif atau penyebaran. Sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda dan salah satu dari operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan sisanya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang ada dikelompokkan dalam tanda kurung, tetapi jika dibuktikan menggunakan sifat asosiatif hasilnya akan sama. Nah, seperti ini dia rumusnya atau gambarannya. A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan. Nah, kalian lihat perbedaannya adalah buka kurung A dikali B tutup kurung tanda tambah lalu buka kurung lagi A dikali C tutup kurung sama dengan D. Jadi yang A itu 2 kali dia, ya, atau bilangan pertama itu 2 kali. Nah, gambaran pada perkalian terhadap pengurangan juga sama, demikian. A dikali buka kurung B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang buka kurung A dikali C tutup kurung hasilnya D. Nah, sekarang kita coba kerjakan contoh berikut ini.
Contoh pada perkalian terhadap penjumlahan sifat distributif ya. 2 dikali buka kurung 3 ditambah 4 tutup kurung sama dengan 2, maaf buka kurung dulu, 2 dikali 3 tutup kurung tambah buka kurung 2 dikali 4 tutup kurung. Nah, hasilnya kita letakkan di bawah ya, yaitu 2 kali 3 6, tanda tambahnya diturunkan, 2 kali 4 hasilnya 8. Sekarang kita tambahkan 6 ditambah 8, maka hasilnya 14. Pembuktiannya seperti berikut, kalian bisa lihat. Pembuktiannya menggunakan sifat asosiatif. Nah, itu tadi materi kita untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan lalu dikumpulkan ke kakak-kakaknya seperti biasa melalui WhatsApp ya. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami sudah selesai belajar. Terima kasih Tuhan, Tuhan berikan kami kesehatan dalam 1 minggu ini supaya kami dapat kembali belajar minggu depan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa.